Oke, halo, assalamualaikum. Di pertemuan ke-9 nanti di mata kuliah PTI yang akan kita bahas adalah sistem bilangan pada komputer. Jadi tujuan instruksi khususnya adalah setelah mengikuti modul ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama adalah mengerti sistem bilangan pada komputer, mampu melakukan konversi bilangan di sini ya, dan yang kedua adalah alat dan bahan alat tulis jelas, karena di sini kita akan belajar tentang bagaimana konversi bilangan. Dasar teorinya adalah sistem bilangan adalah suatu cara atau metode untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, sistem bilangan merupakan representasi fisik dari sebuah data. Data pada umumnya direpresentasikan pada sistem dalam bentuk biner. Pada sistem bilangan komputer terdapat 4 jenis bilangan, yaitu bilangan biner basis 2, oktal berbasis 8, desimal ada basis 10, dan heksadesimal basis 16. Berikut ini adalah sistem bilangan komputer dengan keempat jenisnya dengan data dengan sama dan artinya. Nah, di sini adalah tabel, kita bisa lihat ada tabel bilangan pada komputer tersebut ya. Jadi kalau binary adalah 2 pangkat n di sini, n adalah nilai ordonya di sini, oktal 8 pangkat n, desimal digunakan untuk 10 ya, dan heksadesimal dimulai dari 16 pangkat n, di mana 0 kalau kita lihat tabelnya 0, 0, 0, 0 dan 1, 1, 1, 1. Dimana kalau biner kan hanya mengenal bahasa 0 dan 1, sedangkan oktal dimulai dari 0, desimal juga dimulai dari 0, heksadesimal juga dimulai dari 0. Cuma pangkat di sini adalah yang berbeda. Oke. Kita lanjut di instruksi modul ya. Jadi nanti tabel ini udah banyak sekali di internet ya. Jadi cari di Google nanti ketemu tabel atau konversi bilangan, di internet juga udah banyak. Nah, ada namanya instruksi modul. Ini ada 4 jenis komputer, yaitu biner. Tadi ya, biner merupakan sistem bilangan dengan basis 2 atau dengan arti hanya memiliki nilai 1 dan 0. Data pada komputer baik data input, data output, dan data yang disimpan direpresentasikan dengan sistem bilangan biner. Dan nilai bilangan biner bisa dituliskan sebagai berikut. Contohnya ini ya. 2 pangkat n, 2 pangkat 3 dimulai dari sini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sampai 2 pangkat n, di mana 2 adalah jumlah dari basis binernya dan n itu adalah nilai atau ordonya. Contohnya ketika kita mau mengkonversi dari biner, konversi biner adalah 2 ya di bawahnya di sini ya. Jadi ada namanya 11002 ini datanya di sini ya. Jadi ada 4 ya, 1 2 3 4. Maka bentuk perkaliannya itu seperti ini. Di mana 1 kali 2 pangkat 3 di atas ya. Terus 1 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, dan 0 kali 2 pangkat 0. Ini yang dilihat. Terus bilangan oktal dimulai dari 8 di sini ya. Contohnya bilangan nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah oktal. Kan ditulisnya adalah seperti ini ya, 8 pangkat n sampai ke 8 0. Contohnya adalah misalnya kita kalau lihat dari oktal ini 3, 4, 6. Contohnya ada 3 di sini, 1, 2, 3. 3 kali 8 pangkat 3, bukan 3 di sini ya. Jadi jumlahnya ada 3. 4 kali 8 pangkat 2, 6 kali 8 pangkat 1 yang digunakan di situ. Kenapa dimulainya di situ? Ya. Oke. Jadi kalau nilainya di sini nanti ada 4, berarti terakhir adalah mungkin bisa di 3, 4, 6, 5. Berarti 5 kali 8 pangkat 0 ya di sini. Nah, desimal juga sama ya, dimulai dari 0 sampai 9. Nanti dibedakan kalau oktal 0 sampai 7, sedangkan di desimal 0 sampai 9. Nilai pada bilangan desimal ditulis seperti ini. Nah, contohnya ya sama ya, 10 jumlah dari basis desimal. N itu adalah nilai ordonya. Contohnya 762. Di sini adalah menyatakan bahwa di sini adalah desimal ya. Jadi ada 10 di sini, berarti 7 kali 10 pangkat 3, 6 kali 10 pangkat 2, ditambah 2 kali 10 pangkat 1. Ini
Ini karena ada tiga bilangan di sini. Terus hexadesimal sama dengan persen di atas, jadi nilai masih sama, jumlahnya 16 pangkat n di sini ya. Contoh ini adalah FB 10 adalah nilai dari desimalnya tadi ya, digunakan di sini ya. Terus ya perkara adalah yang dengan FB. Jadi kalau bingung di sini kok desimal, terus di sini ya dihitung hexadesimal karena nilai FB itu adalah 15. Kita lihat dari tabel tadi ya di sini ya. Ada FB, B nilainya di berapa di sini? 11, 13, 10, 1, 0, 1, 1 ya di sini ya. Jadi kalau lihat dari oktalnya di sini nilai B-nya adalah 13. Kalau kita lihat desimal di sini nilai B-nya adalah 11, sedangkan nilai hexadesimalnya tetap di sini B ya. F nilainya 15 kalau kita berbicara tentang desimalnya, sedangkan oktalnya kita bisa lihat nilainya adalah 17 di sini. Ya sama seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi kalau biner ke oktal contohnya adalah seperti ini. Jadi bilangan binarnya adalah 1011 102. Dua di sini adalah menandakan bahwa dia bilangan biner akan dirubah menjadi oktal. Berarti di sini adalah nilainya adalah 8. 8 adalah ibaratnya declare functionnya ya. Jadi yang akan terubah menjadi ke oktal di sini. Oke, maka nilainya berapa? Adalah 101. Nanti bisa dihitung lagi sendiri. Pada bagian di atas, deret bilangan biner dibagi menjadi per 3 digit yang dianggap sebagai satu grup. Nah, nanti di sini ya. Jadi diambil, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti diambil di sini adalah 3 dan ini 3. Kalau 4 berarti di sini ya juga 4, di sini juga 4. Itu. Jadi hasil kali dari digit lain yang masih dalam satu grup dan hasil tersebut didirikan dengan hasil dari grup lain. Contohnya adalah 101, dari ini 101, ini adalah 110, 110 di sini. Maka dilihat adalah 1 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 1 nilainya 5, dan 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 sama nilainya 6. Maka 101, 101, 102 5 dan 6 cuma adalah ini 56 oktal. Jadi gabungan di sini ya. Jadi udah ketemu poinnya di situ. Terus ada lagi bilangan dari biner ke desimal. Ini juga sama sih, ordernya juga sama. Karena di sini ada 4, maka langsung dihitung di sini ya. Karena sudah cukup, nggak usah dibagi-bagi lagi. Jadi 1 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 2. Ini di sini 1 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1 dan 1 kali 2 pangkat 0. Karena di sini yang dilihat adalah biner. Oke, maka hasilnya adalah 8, 4, 0, 1 sama dengan 13 dengan menggunakan kalkulator. Jadi ini contohnya tadi yang deretnya 3, ini contoh dari 4, hitungannya juga sama. Oke. Dan nanti silakan dikerjakan beberapa variasi ya, komposisi bilangan. Ada beberapa contoh di sini. Tugasnya adalah dirubah dari 56 oktal dikonversikan ke dalam di sini biner. 128 oktal dikonversikan menjadi 16 atau hexadesimal FE. 7 hexadesimal dikonversikan menjadi bilangan oktal, sedangkan hexadesimal digunakan untuk bilangan desimal di sini, dan bilangan desimal dikonversikan menjadi hexadesimal, di bilangan desimal dikonversikan menjadi bilangan biner dan seterusnya. Ini kalau nanti silahkan dikerjakan, tidak usah dikumpul ke dalam draft, langsung ditulis pada kolom komentar di dalam video ini nanti. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.